Puji Tuhan, dengan kemurahan Tuhan kita bisa lagi pada saat ini mengikuti program acara doa online Yesus Harapanku. Dan di dalam kesempatan ini kita akan mendengar firman Tuhan, dan kita ambil waktu juga untuk menyembah Tuhan, berdoa bersama-sama. Dan kiranya hadirat Allah hadir di tempat di mana kita berdoa. Tapi sebelum kita mulai dan mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak kita menyanyi dan minta kepada Tuhan, biar Tuhan melayakkan kita untuk datang menghampiri Tuhan, datang mendekat kepada tahtanya Allah. Layakan ku hampiri tahtamu. Layakan ku hampiri tahtamu. Layakan ku memuji sembahmu. Layakan aku di hadapanmu, merasakan, menikmati hadiratmu. Layakan, layakan ku hampiri tahtamu. Layakan ku memuji sembahmu. Layakan aku di hadapanmu, merasakan, menikmati hadiratmu. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. Layakanku menghampiri tahtamu. Layakan ku hampiri tahtamu. Layakan ku memuji sembahmu. Layakan aku di hadapanmu, merasakan, menikmati hadiratmu. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. Basuh hatiku, basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu dan kami mengambil waktu untuk berdoa, menyembah Tuhan,
Tuhan, kami minta kiranya Tuhan melayakkan kami, supaya kami layak menghampiri Engkau, kami layak datang mendekat kepadamu dan mohon kemurahan-Mu. Itu Tuhan, sucikan hati kami, kuduskan kehidupan kami, supaya firman-Mu dapat menempati tempat yang terbaik di dalam hati kami. Dan Tuhan memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya siapkan hati dan pikiran kami, berkati kami semua Tuhan, supaya berkat Tuhan nyata dalam kehidupan kami, dan kami boleh kembali dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu melalui program acara Yesus Harapanku ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar taburan firman Allah, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sebagai manusia umumnya dan tentunya terlebih lagi sebagai umat Tuhan, umat yang sudah ditebus oleh darah Yesus, ada waktunya kita mungkin merasa bahwa apa yang kita alami saat ini atau keberadaan kita saat ini mungkin tidak sesuai, tidak seperti apa yang kita harapkan sebenarnya. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita angan-angankan, sepertinya jauh dari harapan kita. Ya, saya tidak tahu berapa banyak dari kita yang merasa puas dengan keberadaan kita saat ini. Ya, mungkin ada yang merasa, kok saya mengalami hal ini, kok saya menjadi orang seperti ini, padahal cita-cita saya tidak seperti ini, harapan saya tidak seperti ini. Ketahuilah bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita, ya, dan Tuhan akan melakukan yang terbaik juga dalam hidup kita, supaya kita menjadi manusia-manusia yang mempunyai kehidupan yang berarti dan berguna di dalam dunia ini. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal ke-64, kitab Nabi Yesaya pasal 64 ayat ke-8 dan 9. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Ini merupakan doa bangsa Israel ketika mereka mulai sebagian demi sebagian kembali ke negara mereka setelah masa buangan di Babel. Mereka dibuang di Babel karena dosa dan kesalahan mereka yang begitu banyak, yang membuat Tuhan murka kepada mereka dan Tuhan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Dan karena hal itu, ketika mereka kembali ke negeri mereka, mereka dapati segalanya tampak rusak, segalanya tampak tidak berlayak, tidak berarti apa-apa. Ya, baik tempat mereka, kota-kota mereka, semuanya rusak. Dan mereka menyadari bahwa ini adalah karena dosa dan kesalahan yang mereka perbuat selama ini. Ya, mereka sudah melawan perintah Allah, mereka tidak mau mendengar akan perintah Tuhan, sehingga Tuhan lakukan apa yang menjadi keputusan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang kasih, tetapi Dia juga Tuhan yang adil. Kalau kita melakukan kesalahan, Tuhan menjatuhkan hukuman. Begitu juga dengan umat Tuhan, bangsa Israel pada masa itu. Mereka juga harus mengalami hukuman yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan karena keadaan mereka itu, ya, mereka merasa tidak lagi berlayak. Mereka merasa seperti orang-orang yang najis. Bahkan dikatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa kebaikan mereka, kesalehan mereka pun itu seperti kain kotor
yang tidak berarti apa-apa, ya, yang tidak dapat digunakan lagi, yang tidak berguna sama sekali. Dan mereka tahu bahwa itu karena dosa dan kesalahan mereka. Mereka harus tanggung hal tersebut karena Tuhan sudah menghukum mereka. Dosa dan kesalahan mereka yang begitu banyak, begitu besar, naik ke hadirat Allah dan Allah jatuhkan hukuman kepada mereka. Sehingga mereka merasa mereka tidak lagi berlayak dan mereka tidak lagi cukup baik keadaannya. Ya. Dan untuk itu mereka berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan jangan terus murka, tetapi untuk mengingat dosa mereka, tetapi biarlah Tuhan memandang mereka sebagai umat Tuhan. Mereka adalah umat tebusan Tuhan dan mereka minta ampun kepada Tuhan. Kita sendiri sebagai manusia, kita tidak mungkin bisa menghitung seberapa besar dan seberapa berat dosa dan pelanggaran yang sudah kita buat dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita menjalani kehidupan ini, berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan. Berapa banyak pelanggaran yang kita buat dan kita mengabaikan firman Allah. Kita sepertinya tidak peduli dengan hukum Allah yang berlaku. Ya. Dan karena dosa yang kita lakukan, karena pelanggaran, kesalahan yang bahkan seringkali dengan sengaja kita buat, kita menjadi manusia-manusia yang tidak berlayak sebenarnya untuk menghadap Tuhan. Kita tidak berlayak untuk menghampiri Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang suci. Allah membenci dosa, tetapi Dia mengasihi kita. Jadi kalau kita mau datang ke hadapan Tuhan dalam keadaan kita yang penuh dengan dosa, dengan penuh pelanggaran, penuh perlawanan terhadap firman Tuhan, minta Tuhan ampuni dulu dosa kita. Akui dulu kesalahan kita di hadapan Tuhan, supaya dengan keadaan yang kudus, yang suci, benar, kita bisa menghadap Tuhan. Dan Tuhan akan menerima kita untuk datang kepada Tuhan. Dan karena situasi atau keadaan kita yang sebenarnya sudah rusak, keadaan kita yang sebenarnya dipenuhi dengan dosa dan kesalahan itu, kalau kita mengacu kepada ayat pokok kita di ayat 8 itu, kita ini hanya tanah liat. Kita sudah dibentuk menjadi satu bejana oleh Tuhan. Tetapi karena dosa yang menguasai kita, pelanggaran-pelanggaran yang kita buat, sehingga kita sudah tidak lagi layak sebagai bejana yang benar. Kita sudah menjadi satu bejana yang rusak, yang harus dihancurkan sama sekali, karena sudah tidak ada lagi gunanya. Kita menjadi bejana yang tidak mempunyai manfaat lagi. Ya, bejana yang tidak seharusnya dan tidak seperti yang diharapkan oleh penjunan yang membuat bejana itu. Ya, dan kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa, dan Allah kita adalah penjunan kita. Allah yang membentuk kita. Kalau kita mengibaratkan kita sebagai bejana, Allah lah penjunan yang membentuk kita, yang membuat kita. Dan sebagai penjunan, Allah mempunyai kewenangan penuh. Allah mempunyai otoritas penuh atas kita sebagai ciptaannya. Kita tidak bisa melawan pencipta kita. Kita tidak dapat melawan pembentuk kita. Ya. Sebab itu kepada Nabi Yeremia, untuk menunjukkan bahwa Allah berkuasa, untuk menunjukkan bahwa Allah mempunyai wewenang atas kehidupan kita, atas kehidupan umatnya, atas kehidupan ciptaannya, maka Allah memerintahkan Yeremia untuk datang ke rumah seorang tukang periuk, seorang penjunan, untuk melihat bagaimana proses membuat sebuah bejana. Ya.
Dan sebab itu kalau kita bersama-sama lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-18. Yeremia pasal yang ke-18. Kita langsung saja ke ayat yang ke-6, di situ katakan, atau ayat ke-5 katakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ya, bagaimana proses penjunan itu membuat bejana. Kalau tidak sesuai dengan keinginan penjunan itu, bejana itu akan dirusakkan kembali, dihancurkan, kemudian dibentuk kembali sampai menjadi bejana yang benar-benar bagus, benar-benar baik, layak di mata penjunannya, dari pembuatnya. Sehingga dia tahu untuk apa bejana itu dibuat. Ada tujuannya, ada maksudnya kenapa bejana itu dibuat. Dia bukan hanya indah, tetapi juga mempunyai guna. Dan kalau kehidupan kita di tangan Tuhan, Tuhan merasa bahwa kita tidak berlayak. Dikatakan di ayat yang ke-6 dari Yeremia 18 tadi dikatakan, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Artinya Allah dapat menghancurkan, Allah dapat merusakkan kembali untuk diproses kembali sebagai dan menjadi bejana yang baik, bejana yang bagus dan bejana yang berguna di tempatnya. Tuhan ingin menjadikan kita menjadi bejana yang mempunyai arti, mempunyai manfaat, mempunyai kegunaan di dalam fungsinya sebagai bejana. Ya, dan sebab itu Allah berhak penuh atas kehidupan kita. Kalau dia lihat kehidupan kita kotor, kehidupan kita penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa yang kita perbuat, Allah berhak menghancurkan itu. Seperti yang terjadi pada bangsa Israel. Ketika mereka melakukan kesalahan dan dosa, Allah hukum mereka dengan membuang mereka ke Babel. Dan mereka mengalami hukuman yang berat. Begitu juga dengan hukuman kita bagi kita manusia. Dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup di dalam dunia ini penuh dengan dosa dan kesalahan. Ada kalanya Tuhan harus membentuk kembali kita. Tuhan harus menghancurkan kembali kita supaya dapat dibentuk menjadi satu bejana baru yang berguna, yang bermanfaat. Dan kita tidak bisa protes kepada Tuhan. Ya, kita tidak bisa berbantah-bantah dengan Tuhan sebagai penjunan. Karena dalam Yesaya pasal 45 katakan, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Kalau kita berbantah kepada Tuhan, kita marah kepada Tuhan, dan kita katakan, kenapa Tuhan saya jadi seperti ini? Kenapa saya lahir seperti ini? Kenapa tidak lahir seperti orang-orang sana? Orang-orang yang penuh dengan keberuntungan. Kenapa nasib saya seperti ini? Kita tidak bisa berbantah-bantah. Karena Tuhan tahu. Waktu Tuhan menciptakan kita, Dia menenun kita, Alkitab katakan. Dia tahu tujuannya. Dia tahu untuk apa kita jadi manusia. Untuk apa kita ditempatkan di dalam dunia ini. Ada maksud dan tujuan kita. Ada maksud dan tujuan Tuhan bagi kita. Ya, di dalam Yesaya pasal yang ke-45 ayat yang ke-12, di situ dikatakan, akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Allah yang menjadikan bumi, Allah yang menciptakan manusia, dan kita tidak bisa berbantah-bantah kepada Allah dengan keadaan kita. Kenapa saya dilahirkan dalam kondisi seperti ini? Kenapa saya Tuhan tempatkan di bumi ini? Kenapa Tuhan tempatkan di kota ini atau di desa ini? Tuhan taruh kita, Tuhan ciptakan kita untuk satu maksud yang baik kepada kita.
Dan percayalah saudara-saudara bahwa Allah Sang Penjunan itu, Sang Pencipta itu sangat peduli dan memperhatikan ciptaannya. Ya, karena Dia mempunyai tujuan dengan hasil ciptaannya. Sebab itu Allah juga mempunyai kepedulian dan Allah memperhatikan kita, masing-masing kita, pribadi lepas pribadi sebagai ciptaan Allah. Karena Allah juga mempunyai tujuan dengan kehidupan kita. Allah mempunyai maksud tertentu dengan menciptakan kita dan menghadirkan kita di dalam dunia ini. Mazmur pasal yang ke-119. Mazmur yang ke-119 ayat ke-73 katakan, "Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu." Tangan Tuhan yang sudah menjadikan kita, yang sudah membentuk kita. Dan apa tujuan Tuhan menciptakan kita? Apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita? Kalau kita mau mengetahui hal itu, dikatakan di sini, kita harus belajar perintah-perintah Tuhan. Kalau kita membaca, kita mempelajari perintah-perintah Tuhan, Tuhan akan berbicara dan Tuhan akan memberitahukan kepada kita untuk apa kita ada di dalam dunia ini. Tujuan Allah menciptakan kita di dalam dunia ini. Dan kita harus sangat berhati-hati. Ya, sebagai bejana ciptaan Tuhan, kita diciptakan dalam keadaan kudus, dalam keadaan suci. Tuhan tempatkan kita mungkin di dalam bait Allah untuk berguna menjadi sesuatu yang berarti. Tetapi saudara-saudara, kalau menurut aturan bangsa Israel pada masa lalu, sebuah bejana ditempatkan di bait Allah ada kegunaannya. Dan itu harus dalam keadaan baik, dalam keadaan utuh, tidak rusak. Dan apabila ada binatang-binatang haram yang mati kemudian bangkainya menyentuh bejana itu, maka bejana itu menjadi najis dan tidak dapat dipakai lagi. Bahkan bejana itu harus dihancurkan sama sekali. Saudara bisa baca itu di dalam Imamat pasal yang ke-11. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan sudah peruntukkan kita untuk maksud tertentu. Tuhan taruh kita mungkin di dalam bait Allah supaya kita berguna bagi Tuhan, bagi manusia, bagi sekeliling kita. Tetapi kalau dosa menyentuh kita, pelanggaran-pelanggaran kita buat, ketidaktaatan kita kepada Allah membuat kita menjadi barang yang najis. Kita tidak berlayak lagi di hadapan Tuhan. Dan karena kita tidak berlayak di hadapan Tuhan, sebagai bejana kita harus dihancurkan sama sekali. Tetapi kalau Tuhan izinkan hal itu terjadi, Tuhan ingin membentuk kita menjadi satu bejana yang baru. Tuhan ingin menjadikan kita menjadi sesuatu yang berguna untuk Tuhan, berguna untuk sesama manusia, berguna untuk sekitar kita. Menjadi bejana yang utuh, menjadi bejana yang bagus, bukan menjadi bejana yang rusak dan tidak mempunyai arti lagi, tidak mempunyai kegunaan lagi. Tetapi biarlah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada penjunan kita, biar Dia membentuk kita kembali, menjadikan kita sempurna, baik supaya kita dapat berguna dan kita dapat bermanfaat bagi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan selalu mempunyai rencana yang baik bagi kita. Ya, di dalam Yeremia pasal yang 29 ayat yang ke-11 dikatakan di situ, ayat yang saya percaya kita sudah kenal bersama-sama, dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan
yang penuh harapan. Jangan pernah menyesali keberadaan kita di dalam dunia ini. Jangan pernah menyesali keadaan kita saat ini. Kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah penjunan kita, kita juga harus yakin bahwa Tuhan mempunyai maksud yang baik, rancangan-rancangan yang baik di dalam kehidupan kita untuk menempatkan kita di dalam dunia ini. Dan percayalah, kita dapat menjadi bejana yang berarti. Kita dapat menjadi satu alat yang berguna di dalam tangan Tuhan. Berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Berguna juga bagi manusia di sekitar kita. Karena apa? Karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera di dalam kita. Puji Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara juga, sebentar kita akan menyembah Tuhan, kita akan berdoa, minta kepada Tuhan supaya Tuhan bentuk kehidupan kita. Kalau keadaan kita sudah menjadi rusak karena dosa dan pelanggaran yang kita buat, minta Tuhan bentuk kita kembali. Jadikan kembali kita satu bejana yang utuh di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu kita berguna di dalam tangan Tuhan. Saudara bisa mengambil posisi, saudara bisa berlutut atau duduk. Tetapi kita akan menyembah Tuhan. Sambil kita menyanyi, saudara juga dapat berdoa. Naikkan doa saudara. Minta Tuhan perbaiki kehidupan saudara. Dan bersyukurlah bahwa kita ada di dalam dunia ini karena ada rencana Tuhan untuk kehidupan kita. Puji Tuhan, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu
bentuklah sesuai rencana Tuhan. Sempurnakan Haleluya. Kami berserah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kaulah pencipta kami. Haleluya. 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 Kami hanya tanah liat Tuhan, yang tidak berarti apa-apa. Kami hanya tanah liat Tuhan, yang tidak mempunyai manfaat. Tapi Engkaulah penjunan kami. Engkau yang mengangkat kami. Engkau membentuk kami Tuhan, sesuai dengan rancangan-Mu, sesuai dengan rencana-Mu bagi kami. Dan Engkau membentuk kami Tuhan, menjadikan kami indah, sehingga kami menjadi bejana yang mempunyai kegunaan, mempunyai manfaat di tengah dunia ini. Kami percaya Tuhan, kehadiran kami bukan suatu kebetulan ada di dalam dunia ini, karena Tuhan mempunyai rencana dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau ada dosa dan kesalahan Tuhan yang merusakkan kehidupan kami, Tuhan ampuni kami. Kalau sebagai bejana mungkin kami sudah hancur Tuhan, karena dosa, karena kesalahan. Itu kami menjadi bejana yang tidak layak lagi Tuhan. Bentuklah kami kembali. Jadikan kami baru lagi Tuhan di hadapan Tuhan. Sempurnakan kehidupan kami Tuhan, supaya kami berguna lagi di dalam tangan Tuhan, menjadi alat bagi Engkau Tuhan. Tuhan pakai kami sesuai rencana Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan tolong kami. Haleluya. Jadikan kembali kami sempurna Tuhan. Haleluya. Sesuai maksud dan tujuan Tuhan kami ada di dalam dunia ini. Dan biarlah Tuhan kehidupan kami tidak sia-sia. Kami boleh memakai kehidupan kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Engkau Allah yang penuh dengan kemurahan. Kalau saja kami mau terbuka di hadapan Tuhan, mengakui semua dosa dan kesalahan kami, pelanggaran-pelanggaran yang sudah kami buat. Kalau kami sudah melawan Engkau Tuhan, ampuni kami. Bentuk lagi kami Tuhan. Dan biarlah tidak ada satupun di antara kami yang menyesali kehidupan kami di dalam dunia ini. Tidak ada satupun di antara kami Tuhan yang menyesali mengapa kami ada di dalam dunia ini. Tapi biarlah kami mengerti dan kami tahu bahwa Tuhanlah yang membentuk kami untuk satu maksud dan tujuan yang baik sesuai rencana Tuhan. Haleluya, haleluya. Pakai kami Tuhan, pakai terus kami. Dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, kami boleh berguna bagi sekeliling kami. Kami boleh berguna juga menjadi kesaksian bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan sudah membuat kami, Tuhan yang sudah membentuk kami, Tuhan yang sudah mengampuni kami, Tuhan yang berkemurahan kepada kami, adalah juru selamat kami. Haleluya, sebagai umat-Mu Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Bekerjalah Tuhan di dalam kami. Segala yang telah terjadi, Bekerjalah terus Tuhan, bentuklah terus kami. pernah sendiri Haleluya. jalani hidup ini. Dan biarlah kami boleh mematuhi perintah-perintah-Mu. Kami mempelajari perintah-perintah-Mu supaya kami mengerti apa tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Di dalam hidupku ini, Haleluya. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Engkau baik bagi kami Tuhan. Tak pernah Apa yang Kau buat dalam kehidupan kami semuanya baik. hidup ini Ajar kami menghargai. selalu menyertai. Haleluya, haleluya. Menghargai apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Menghargai penebusan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Ajar kami menghargai kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kasih yang nyata dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hati, Bapa, sentuh hati kami. ubah hidup Ubah hidup kami yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Perbarui kami Tuhan. Perbarui kami Tuhan. emas yang murni. Supaya kami boleh menjadi alat yang berguna di dalam rumah Tuhan.
menjadi alat yang berguna di dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajarku mengerti sebuah kasih yang Selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Ajar kami menghargai Tuhan, menghargai kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan yang sudah mengangkat kami dari kehidupan kami yang penuh dengan dosa. Hidup dalam kegelapan, hidup dengan hawa nafsu duniawi kami. Tuhan, angkat kami kembali. Kehidupan kami yang rusak, bejana yang sudah tidak ada artinya lagi. Tuhan mengangkat kami kembali dengan kasih-Mu. Tuhan mau melayakkan kami kembali di hadapan Tuhan. Tuhan memperbaiki kehidupan kami. Perbarui hati kami Tuhan. Dan kami tahu menghargai bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Ajar kami menghargai kemurahan Tuhan yang masih berlaku dalam kehidupan kami sampai saat ini. Supaya kami tidak tinggal di dalam kesalahan dan dosa-dosa kami. Tapi kami boleh keluar dari kehidupan lama kami. Kami boleh keluar dari ikatan dan jeratan dosa ini Tuhan. Kami ingin kembali kepada jalan yang Tuhan tentukan bagi kami. Kami ingin keluar sebagai satu ciptaan baru yang berarti, yang berguna di dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu tidak pernah habis-habis di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami harus mensyukuri hal itu. Kami mensyukuri karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Izinkan kami Tuhan, izinkan kami dan layakkan kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi satu alat yang berguna bagi Tuhan. Hidup kami menjadi satu hidup yang berarti di hadapan Tuhan. Berarti bagi pekerjaan Tuhan, berarti bagi manusia-manusia lain yang ada di sekitar kami, bagi orang-orang yang ada Tuhan di tengah-tengah pergaulan kami Tuhan. Jadikan kami alat-Mu Tuhan yang berguna, karena kami tahu Tuhan mempunyai rancangan-rancangan damai sejahtera bagi kami. Rancangan-Mu selalu baik bagi kami. Biarlah kami menghargai apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Biarlah kami tidak pernah menyesali keberadaan kami di dalam dunia ini, karena Tuhan baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memperkenankan kami tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kalau hidup kami tetap benar di hadapan Tuhan, kalau kami tetap dapat menjalani kehidupan kami dengan takut akan Engkau, menjalani kehidupan kami dengan melakukan perintah-perintah Tuhan, hidup kami menjadi satu hidup yang berarti. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu mampu berproses di dalam kami, membarui hati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai Emas yang murni kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Haleluya. Buatlah jalanmu Buatlah jalanmu dalam saya Tuhan. dalam Dan bentuklah kami kembali. Karena Engkaulah penjunan. Engkau yang membuat kami. Engkau yang menjadikan kami. Engkau yang menciptakan kami. Haleluya. Perbarui kembali kami Tuhan. Perbarui kehidupan kami. Perbarui hati kami. Layakan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. turut maumu, ku tunggu diam di hatimu. Buatlah Kami siapkan hati kami Tuhan. Proseslah kami Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Sesuai dengan rancangan Tuhan yang Tuhan inginkan bagi kami. Berikan kepada kami kerendahan hati untuk dapat dibentuk sesuai rencana Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan, menunggu Tuhan memproses kami. Tuhan membaharui kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena Allah masih berbuat baik bagi kami. Terima kasih untuk kesabaran Tuhan atas kami. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Sehingga bagaimana kami ada saat ini, kami percaya mata Tuhan juga tetap tertuju kepada kami. Kalau ada dosa dan pelanggaran yang kami buat Tuhan, kalau ada kesalahan-kesalahan hidup lama kami Tuhan, ampuni kami. Kalau keadaan kami mungkin seperti bejana yang sudah rusak, yang sudah hancur Tuhan, kami percaya kami datang ke dalam tangan penjunan yang akan membentuk kami. Penjunan yang membuat kami. Tuhan memperbarui hati kami. Supaya kami tetap layak di hadapan Tuhan. Supaya kami tetap layak dapat pengasihan Tuhan. Dan kami boleh menghampiri Tuhan di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih. Tapi itu kuduskan juga kami Tuhan. Layakan kami. Supaya pada saatnya kami boleh dapat mengakhiri kehidupan kami. Dan kami dapat berjumpa dengan Engkau muka dengan muka. Dan kami boleh bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Untuk bersama-sama
mendengar firman-Mu, bersama-sama mengambil waktu berdoa kepadamu, minta kepada Tuhan supaya Tuhan membentuk kami kembali. Ada hal-hal yang sudah tidak benar yang kami lakukan, Tuhan ampuni. Biarlah kami juga mau mengakui semua di hadapan Tuhan, supaya kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang berarti di dalam tangan Tuhan. Menjadi satu kehidupan yang berarti, menjadi satu alat yang berguna di dalam pekerjaan Tuhan. Kami boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan. Kami boleh melayani Tuhan dengan tugas apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena kami percaya apapun yang Tuhan buat bagi kami itu baik adanya. Biarlah kami juga tidak pernah menyesali keberadaan kami. Kami tidak menyesali apapun yang kami terima pada saat ini. Karena kami tahu kami terima semua daripada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pada saat ini bagi jemaat-Mu di GPDI Ketapang, Kramat dan Yosoho. Bahkan bagi semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun keadaan mereka, Tuhan, kalau ada yang dalam hidup sedang dalam keadaan berdosa, mereka tidak tahu bagaimana mereka harus kembali kepadamu. Tuhan, kami berdoa biarlah tangan Tuhan yang penuh dengan kasih boleh menjangkau mereka. Dan mereka juga boleh membuka hati mereka untuk memperbaiki kehidupan mereka di hadapan Tuhan. Supaya mereka juga boleh menjadi manusia-manusia yang baru di hadapan Tuhan. Menjadi manusia-manusia yang berlayak di hadapan Tuhan. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah. Tuhan kiranya melawati mereka, jamah mereka dan sembuhkan mereka Tuhan. Yang dalam keadaan susah Tuhan hiburkan mereka. Berikan kepada mereka jalan keluar atas persoalan-persoalan mereka. Karena kami percaya Tuhan mampu melakukannya. Karena Engkaulah pencipta kami, Engkaulah penjunan kami. Tuhan yang membentuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami minta berkat Tuhan juga atas kehidupan kami untuk melanjutkan kehidupan kami yang ada di dalam dunia ini. Selama Tuhan izinkan kami ada di dalam dunia ini, biarlah Tuhan memberkati kami. Dan dengan berkat itu juga kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang berarti di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga, tidak lupa berdoa bagi pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai jajaran yang terendah. Biarlah bersama-sama Tuhan dengan seluruh rakyat Indonesia kami mempunyai hati yang takut akan Engkau. Dan kami boleh hidup memuliakan nama Tuhan. Dan kami boleh melihat Tuhan bekerja di tengah-tengah bangsa yang besar ini. Bangsa ini boleh menyembah Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami. Dan kami adalah umat-Mu, umat tebusan-Mu. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami saat ini dengan menerima berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus yang menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Kami terima berkat-Mu dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.